Terima kasih bagi yang telah menonton video ini. Salam sejahtera bagi kita semua, penggemar dunia catur. Dan saya juga berterima kasih bagi yang telah belajar bersama channel Master Catur Indonesia. Bagi Anda yang belum pernah bergabung dengan kami, saya jamin 100% Anda tidak akan kecewa jika Anda subscribe channel ini. Sebagai ilustrasi kita akan sajikan sebuah tema pelajaran dimulai dengan pion C4, pion E4, pembukaan Inggris, lalu kuda C3, kuda F6, kalau kuda F3 atau pion E3 dan pion A3. Sudah saya terapkan 3 video, secara berturut-turut, makanya saya sering mengatakan pahami satu persatu, jangan merasa sudah langsung paham dalam waktu yang singkat. Mungkin kalau Anda salah satu yang sering mengikuti konten ini, pasti Anda sudah paham kalau saya selalu menyajikan tema yang sama. Ini adalah komentar dari orang-orang yang sering mengikuti program kami. Saya sangat menjaga hal itu, agar mereka tidak kecewa dengan pelajaran saya. Contoh, Rizda Nurhaliza, Edi Romantik, Alwi Febrian, Zainal Siregar, Jamaluddin, Jamal, Bambang Sudaryanto, Hasril in Depok, Henry, Gusmayadi, Agus Gunawan, Sulaiman Hasan, Alwan Apan, Yadi Suroto, PTT Sinaga, Santri Tulen. Mungkin saya tidak sebutkan namanya satu persatu, dan saya sangat menjaga hal itu, berusaha melakukan yang terbaik bagi mereka, agar mereka tidak kecewa kepada saya, ketika mereka praktekkan secara langsung. Dan bagi Anda yang belum pernah melihat keterangan sebelumnya, link video sudah saya tempelkan di kolom deskripsi atau di bawah kolom komentar. Jadi pertanyaan bagi kita, gimana kalau lawan tidak melakukan tema yang sudah kita bahas, justru dia bermain gila, melakukan pion D4 adalah langkah blunder. Mungkin ini pernah Anda jumpai di saat Anda bermain secara langsung, tapi Anda tidak menemukan titik kemenangan di mana Anda harus mengambil kesimpulan. Saya siap membantu Anda. Langkah yang saya terapkan ini bisa Anda terapkan mau tingkat apapun. Berlanjut, jawaban sederhana, pion kali pion, menteri kali pion, kuda C6 mengancam menteri. Nah, apa langkah selanjutnya dari putih masih bisa dipahami? Menteri harus melangkah, dan kita akan pertimbangkan satu persatu. Kalau menteri H4 juga langkah blunder, titik kelemahan lawan di posisi ini, besar kemungkinan di petak C2. Kalau posisi bisa mengizinkan, berlanjut harus dibalas kuda B4, mengancam forking raja dan menteri, setelah benteng B1. Nah, apabila Anda terburu-buru melakukan kuda C2 skat adalah langkah blunder, karena setelah raja D1 lalu kuda kita harus kembali, lalu pion A3. Lalu kuda kita harus terpukul mundur, lalu pion E4, gajah E7. Bisa dibilang permainan masih imbang, walaupun putih kehilangan hak rokadeh, tapi putih mendominasi pusat. Jadi dalam artinya Anda telah melewatkan keuntungan besar, seharusnya dari langkah keempat, Anda sudah bisa dipastikan menang. Harus dipahami, mari kita kembali langkah yang perlu diperhatikan di sini, pion D4, memberi jalan bagi gajah agar bisa membantu kuda di petak C2, dan sekaligus membuka jalur D. Kalau dia jawab pion A3, bisa Anda jawab kuda C2, lalu dilanjutkan gajah ke F5. Kalau pion kali pion, gajah F5 mengancam benteng, langkah selanjutnya benteng harus jatuh. Kalaupun masih dilanjutkan pion E4, kuda kali pion mengadu menteri, langkah terbaik menteri kali menteri, benteng kali menteri, kuda F3, kuda kali kuda, pion kali kuda lalu gajah kali benteng. Permainan sudah jelas kalau kita yang akan menang. Mari kita kembali di langkah sebelumnya. Gimana kalau di langkah ini menterinya kembali? Jawaban yang sangat jauh berbeda. Gajah B4, mengunci kuda. Ada dua jawaban respon dari putih, gajah E atau menteri C2. Yang pertama, mari kita lihat menteri C2. Berlanjut harus dibalas pion D5, pion E3, pion D4, pion kali pion, kuda kali pion mengancam menteri. Kalau dia terburu-buru melakukan menteri A4 skat sekaligus mengancam, harus dibalas gajah D7 berbalik mengancam menteri. Nah, tentu kuda tidak bisa dimakan oleh menteri karena ancaman. Kuda ke petak C2, langkah terpaksa menteri harus kembali ke kampung halamannya. Lalu menteri E7 skat, gajah tutup, gajah C6 kuda F3, lalu gajah kali kuda langkah.
Terpaksa pion kali gajah, lalu rokade panjang ancaman. Forking raja dan menteri, langkah terbaik gajah E3. Jangan terburu-buru melakukan forking raja dan menteri, karena akan terjadi pertukaran benteng dan kuda dengan menteri. Emang sedikit kita lebih unggul, tapi kalau ada yang lebih menguntungkan, ngapain terburu-buru mengambil keputusan? Harus dibalas benteng E8. Menteri menghindari ancaman benteng agar tidak terkena forking raja dan menteri. Berlanjut langkah penting menteri E6, pion B3 karena tidak ada lagi jalan yang terbaik bagi putih, semua hanya langkah terpaksa. Lalu menteri H3 mengancam pion 2 kali, tentu pion F tidak dapat dibendung lagi. Berlanjut pion A3 mengusir gajah. Setelah udah matang, barulah kita melakukan langkah pengorbanan dengan benteng kali gajah. Benteng tidak bisa dimakan oleh menteri karena ancaman kuda ke petak C2. Berlanjut pion kali kuda kali gajah, raja kali kuda, menteri G2 skat. Langkah terpaksa raja E1 skat, gajah kali kuda, menteri kali gajah, menteri kali benteng skat. Raja E2 menteri keng, dia tidak tahu kalau dia berhadapan sama naga yang berbeda, sudah terlihat jelas. Di posisi ini kita harus menang, mari kita kembali. Di langkah sebelumnya di posisi ini tadi sudah kita lihat menteri C2, kalau gajah E2 dan kita harus menempuh perjalanan yang berbeda, harus dibalas rokade pendek terlebih dahulu, lalu pion E3, langkah penting pion B6 karena putih tidak mungkin melakukan rokade panjang. Karena pion C telah maju, kalaupun dia memaksakan rokade panjang dan itu akan berakibat fatal bagi masa depan lawan. Berlanjut kuda F3 gajah B7, berlanjut gajah E2 gajah kali kuda gajah kali gajah. Perlu diingat, gajah gelap putih sangat kuat di posisi ini, karena gajah itu telah menguasai diagonal panjang, meluncur di sayap raja, dan sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Berlanjut kuda E4, kita ingin menukarkan kuda dengan gajah, menteri C2. Nah, jangan terburu-buru menukarkan kuda dengan gajah, terkecuali kalau lawan respon pion B3, barulah kita melakukan kuda kali gajah. Berlanjut benteng E8 rokade pendek, pion A5 pion A3, pion D6 benteng D1 ingin menguasai jalur setengah terbuka. Barulah kita melakukan kuda kali gajah lalu menteri kali kuda, benteng E6 pion H3. Langkah penting kuda E5, ada bermacam-macam jawaban respon dari putih di posisi ini, dan kita akan pertimbangkan satu persatu. Yang pertama, mari kita lihat kuda kali kuda, benteng kali kuda, menteri kali benteng, pion kali menteri, benteng kali menteri, benteng kali benteng, dan kita menguasai jalur terbuka. Berlanjut benteng D1 mengadu benteng, jangan sungkan-sungkan menerima pertukaran benteng kali benteng. Nah, setelah di posisi ini, bisa dibilang permainan imbang, bisa saja permainan lawan yang menang, atau bisa saja remis. Apabila Anda melakukan kesalahan sedikit saja dalam hal ini, mungkin ini pernah terjadi di saat Anda bermain catur secara langsung, tapi Anda tidak bisa memecahkan permasalahan ini. Mungkin Anda terlebih dahulu mendorong pion, Anda telah salah mengambil kesimpulan dalam hal ini. Anda harus perhitungkan pion di sayap raja ada 4 dan pion di sayap menteri ada 3. Kita harus mendorong raja di posisi pion yang lebih sedikit, karena kita telah unggul selangkah terlebih dahulu dari lawan. Dalam hal ini, tenaga yang paling diharapkan di posisi ini adalah raja, bukan pion atau gajah, karena gajah hanya bisa untuk melindungi pion, sedangkan pion hanya bisa kita harapkan untuk promosi, dan rajalah yang bertempur kuat di posisi ini. Jadi Anda harus bisa membedakan hal penting ini. Berlanjut harus dibalas raja F1, dalam artinya kita yang terlebih dahulu melangkah daripada lawan, lalu pion C3 raja E7, raja C2 pion H6, pion G4, raja D6 pion F4. Nah, kalau Anda balas pion E4, besar kemungkinan permainan akan remis,
karena Anda telah mengunci jalan untuk kemenangan Anda sendiri. Langkah penting pion kali pion, lalu pion kali pion. Raja C5 mengancam pion. Pion B3 melindungi pion C. Raja D4 dan kita terlebih dahulu masuk di pekarangan rumah lawan. Berlanjut pion H4. Gajah D4 lawan tidak bisa lagi masuk di sayap menteri untuk melindungi pion. Berlanjut pion G5, pion C5, Raja G3, lalu Raja C3, Raja G4 berusaha mengambil pion-pion kita di sayap Raja, lalu Raja D2 mengancam gajah, langkah terpaksa Gajah F3, lalu pion H5 skat, dan pion tidak bisa dimakan oleh Raja, karena ancaman gajah kali gajah. Berlanjut Raja G3, barulah gajah kali gajah. Raja C3 pion F6, Raja kali pion Raja E4, Raja kali pion Raja E6, Raja B3 pion F6, harus dibalas pion kali pion, Raja kali pion lalu pion C4, Raja kali pion lalu pion C3, pion G6 pion C2, pion G7 pion promosi jadi menteri, lalu pion G8 juga promosi jadi menteri. Lalu menteri C4 skat, Raja F8 lalu menteri kali menteri Raja kali menteri, lalu pion B5 Raja H7. Raja kali pion Raja H6 pion dorong, Raja kali pion dorong Raja G5 pion dorong. Nah, permainan sudah jelas 100% kita yang menang. Saya mohon agar jangan lupa share, subscribe, saya mohon, dengan serendah-rendah hati, khususnya penggemar catur, saya mohon.